Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang iman dipanggil oleh Allah, takutlah kalian sebenar-benarnya takut. Sebenarnya takut ini ya rame-rame takut, sendiri takut, dalam keadaan senang takut, dalam keadaan sedih ya takut, dalam keadaan sehat takut, apalagi dalam keadaan sakit. Benar-benar takut akan ancaman Allah kalau kita hidup di dunia ini tidak bisa menjadi orang iman. Dan kemudian jangan mati kalau belum benar-benar menjadi orang yang muslimah. Muslimah di sini, muslimah di sini menyerah tawakal, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jangan hanya Islam-Islaman, jadi benar-benar tawakal, benar-benar menyerah. Menyerah di sini minimal bisa mengerjakan perintah Allah yang di rukun Islam. Rukun Islam hanya tidak hanya jadi sebagai semboyan bahwa Islam ini harus menjadi rukun 5, tidak seperti itu, tapi benar-benar dikerjakan teori dan praktek. Syahadatnya, sholatnya, kemudian puasanya, zakatnya dan hajinya. Nah itu kita kerjakan dengan hati kita serahkan pada Allah, benar-benar menyerah, benar-benar tawakal. Nah, inilah yang disebut sebenar-benarnya takut, dan jangan mati sebelum kita benar-benar menjadi menyerahkan seluruh tubuh kita. Dan di ayat lain dijelaskan, katalah aku tukarkan hartamu, dirimu, tenagamu dengan surga. Jadi kita benar-benar harus menyerah kepada Allah. 24 jam kita serahkan pada Allah. Nah inilah dimaksud di ayat 102. Kemudian di ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita juga diingatkan berpegang teguh dengan talinya Allah secara berjamaah dan jangan berpecah belah. Secara berjamaah ini maksudnya dalam mengemban agama Islam ini nggak boleh berpecah belah, nggak boleh bertengkar, nggak boleh ini loh saya paling benar, ini loh saya paling benar, itu nggak boleh. Jadi harus secara berjamaah, secara bersatu dalam mengemban agama Allah, ya agama Islam ini. Karena segala sesuatu kalau secara bersatu itu lebih kuat dibandingkan berpecah belah. Contoh yang paling kecil, sapu lidi. Sapu lidi, satu ikatan 100 lidi. Ya. Coba untuk menyapu 100 orang, dikasih satu. Apakah bisa bersih nyapunya? Tentu saja tidak bisa. Nah, kalau sapu lidi yang 100 ini berjamaah dipisah dengan satu, nah itu akan bermanfaat. Maksudnya seperti itu. Kemudian ayat nikmatullahi alaikum kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Jadi diingatkan kalian akan nikmatnya Allah pada kalian. Nikmatnya Allah pada manusia di akhir zaman ini adalah Quran dan hadis. Sebelum turunnya Quran dan hadis ada jeda zaman fatrah, zaman kekosongan Nabi. Kembali manusia menyembah berhala, kembali manusia tidak lagi mengenal yang namanya adanya Tuhan, manusia tidak lagi mengenal adanya hak dan batal, pokoknya siapa kuat dia menang. Nah, adanya Quran dan Nabi Muhammad itu merupakan nikmat Allah. Nah, kuntum a'da'a. Ketika itu kadang bermusuh-musuhan sebelum adanya turun Quran dan Nabi Muhammad, kita ini bermusuhan. Satu dan lain tidak mengerti. Tapi setelah kita mengaji, setelah kita mengenal Al-Quran, setelah kita mengenal Nabi Muhammad, kita disaudarakan oleh Allah, diselamatkan dari tepi jurang neraka. Karena kalau kita tidak ketemu dengan agamanya Nabi Muhammad, agama Islam dengan Al-Quran, kita masing-masing itu, zaman fatrah itu menurut Allah, semua ada di pinggir jurang neraka. Melanjutkan masuk ke dalam neraka. Nah, maka dikatakan, Nabi Muhammad dan Al-Quran sebagai nikmat dari Allah yang menyelamatkan kalian dari tepi jurang neraka. Diselamatkan, nah, kemudian diberi hidayah, diberi petunjuk saja. Itu seperti itu ya, secara garis besarnya Pak Joko di TVRI. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa kupas lebih tuntas lagi. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Siapa lagi ya?